Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang Tribuners. Balik lagi di Bincang Bisnis UMKM. Hari ini bersama saya Yuta Nasution. Tentunya kita akan mengulas usaha-usaha UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara agar bisa jadi inspirasi buat para pebisnis lainnya, ya kan? Punya UMKM bisa mengembangkan, karena kenapa? UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian, kita tahu ya. Untuk itu imbauan buat kita semua, buat kalian Tribuners yang punya penghasilan tetap, agar ayo beli barang UMKM untuk mendukung perekonomian. Memang menabung baik ya, tapi kalau uangnya semua ditabung tidak dibelanjakan, uang nggak keluar, ekonomi stagnan tentunya ya, dan kita nggak mau itu semua terjadi. Nah, untuk itu hari ini Tribun Medan perlu rasanya untuk mempromosikan UKM-UKM yang ada di Sumatera Utara yang andalannya buat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, Tribuners sudah di sini terlihat ya, di displaynya kita ada ya, ini makanan kesukaan semua orang kayaknya nih ya. Siapa sih yang nggak suka dimsum ya kan? Dimsum itu adalah kuliner andalan nggak hanya di negara Tiongkok, tapi di Indonesia pecinta kuliner yang satu ini banyak sekali ya. Dimsum ini olahan dari berbahan dasar ayam, ada udang, kepiting dan lain-lainnya dengan campuran sedikit tepung dan bumbu resep yang racik rahasia mungkin ya, karena setiap orang pasti punya berbeda cita rasa. Itu membuat cita rasa dimsum ini memang top di lidah siapa saja penikmatnya. Nah, apalagi kalau dibalur sama ya sambal khas dari dimsum ini sendiri. Waduh, menggila tentunya di lidah ya kan ya. Nggak hanya sebagai camilan, bisa jadi makanan utama ya kalau banyak porsinya tentunya. Nah, hari ini senang sekali sudah ada di studio Bincang Bisnis UMKM Tribun Medan, ownernya dari Juragan Dimsum, Kak Citra Amelia dan Bang Amrullah Angga. Halo abang dan kakak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara. Hai Tribuners, saya Angga dari Juragan Dimsum. Dan saya Citra dari Juragan Dimsum. Oke, ownernya langsung ya kan. Jadi tadi kita pas lagi nge-display ini, dua rumahnya udah buat nggak tahan ya. Tapi sabar ya Tribuners, nanti kita ngobrol tentang bisnisnya dulu, baru kita testing food. Tapi sebelum kita ngobrol nih sama ownernya Juragan Dimsum, kalian saksikan dulu video menarik dari Juragan Dimsum. Happy watching! Wow, dagingnya asli. Enak. Asli Ya, Bor. Ini dimsumnya asli. Nggak banyak tepung nih. Mantap, oke mantap. semua. Mantap lah pokoknya. Nah, Tribuners, lihat videonya tadi ya, ekspresi-ekspresi penikmat dimsum dari Juragan Dimsum ini ya kan. Ah, mantap kali lah katanya. Ih, kayak mana kalau ya? Langsung kita coba, jangan. Kita ngobrol dulu sama Bang Angga sama Kak Citra ya mengenai dimsum bisnisnya ini. Nah, Kak dan Abang, aku mau tanya ini. Kenapa sih pilih usaha dimsum untuk jadi bisnisnya? Motivasinya apa nih dari Abang mungkin? Jadi dimsum itu makanan kesukaan kita juga nih Kak. Wah, semua suka ya kayaknya. Iya. Ya. Sama suka. Nah, Berarti, jadi kita lihat dimsum ini makanan favorit kita lah dari dulu. Jadi kemana-mana tuh kita makan dari dimsum di restoran-restorannya. cari dimsum, ya kan? Dimsum. Cemilan tuh dimsum selalu gitu. Ada main course-nya, makanannya, tapi tetap ada cemilannya. Side dish-nya dimsum. Dimsum yang dicari. Wow, berarti Gitu. berangkat dari kesukaan. Iya. Kalau kakak nih motivasinya sama nggak sama abang nih? Iya, karena kita juga udah Favorit ya? emang suka gitu kan. Terus juga
ya udah harga dimsum tuh kan kita tahu mahal ya. Iya sih ya proporsinya. Jadi gimana sih kalau saya kita ngelain dimsum nih ke orang segmennya kan dia ke menengah ke atas kan kalau dimsum. Gimana semua orang bisa tahu nih dimsumnya apa. Kita buat bisa menengah ke bawahnya gimana. Iya, gitu. tapi tentu dengan kualitas yang tidak dikurangi, kualitas premium gitu ya gitu. Tetap premium ya. Dan Iya. kalian lihat tadi Tribuners ya di videonya itu ada angka harganya ya per piece ya. Iya, Berapa benar. Bang? 2.000. 2.000 ya. Satu piece-nya 2.000. Bang Abang nih yakin ya harga 2.000 nih? Ya, sangat yakin. Sangat yakin ya, berarti berangkat dari kesukaan bahwasanya pasti yakin ini banyak ini pasarnya tentunya gitu ya kan. Jadi mantap untuk berbisnis dimsum. Tapi kalau dari harga nih Bang Angga dan Kak Citra, untuk harga 2.000 itu adakah pernah mengalami kenaikan, apalagi ketika kita tahu ya bahan-bahan bakunya ini ayam gitu kan pernah naik sampai yang wow gitu ya. Iya. Itu gimana? Ada pernah menaikkan harga dimsum ini sendiri nggak? Sampai saat ini kita belum ada kenaikan harga sih. Dari awal buka sampai saat ini, walaupun kemarin sempat ayam langka, kita bingung nih nyari di mana nih ayam nih. Kita bingung nih. Sampai kita desak nih supaya kita harus cari, harus dapat gitu. Ya, Jangan nyari ke ayam tetangga ya, Bang. Bahaya ya, bahaya. bahaya kan. Karena dibayar nggak ada, tapi akhirnya diusahakan oleh pedagang dimsum memberikan yang terbaik ya. Iya benar. Kualitas yang terbaik. Harga tidak berubah. Tidak berubah. Ngomong-ngomong ini dari tahun berapa Bang? 2018 kita mulai. 18 ya. 2018 sampai 2022 sekarang ya. 18, 19, 20. 4 tahunan lebih. 3-4 tahun. Tahunan lebih survive ya. Itu kita pengen tahu nih cerita Bang, selama 4 tahun ini apa aja nih yang dilakukan Juragan Dimsum? Apakah dari awal menunya seperti ini, ada penambahan segala macam? Boleh siapa yang cerita? Silakan. Boleh. Citra dulu. Jadi untuk penambahan varian dulu kita awalnya hanya varian yang ayam aja, dimsum ayam aja. Terus pas udah jalannya waktu ternyata banyak yang minta varian rasa lain, mau ada yang udang atau rumput laut. Nah kita masih mikir gimana kita bisa kasih harga 2.000 dengan varian yang udang, dengan harga udang, harga rumput laut gitu kan. Ini 2.000 semua varian? Enggak, kalau misalnya hanya ayam 2.000, tapi kalau misalnya untuk varian lain harganya 2.500. Oh sedikit aja ya, 500 rupiah aja. Iya, sedikit aja ditambahin, tapi ya istilah kita tahu harga udang berapa ya. Rumput lautnya lagi. Makanya kita sesuaikan bahan bakunya, disesuaikan sama harganya juga. Oke, berarti selama 4 tahun itu penambahan varian menu saja gitu ya. Kalau untuk outletnya sendiri Kak? Nah, untuk outlet gimana nih? Awalnya kita berangkat dari satu outlet dulu nih, kita tes satu outlet di JCT. Pertama kali itu JCT. Rame ya, karena di situ rame ya. Iya. Awalnya dulu sebenarnya yang di situ nggak terlalu banyak yang jualan kayak sekarang ya. Pas udah beberapa lama belakangan ini lah baru rame. Lihat kita rame, jadi mungkin yang lain ikut, nyebeng aja ramenya gitu kan. Nular ya kan. Gitu. Jadi setelah dari JCT barulah buka beberapa titik lain, karena kan kita juga mau ngembangin usahanya nih kan. Ya udah coba gitu. Tapi saya lihat nih Bang sama Kakak, saya lihat tuh outletnya itu kayak gerobak gitu ya. Iya. Tapi ada tempat untuk makan di situ nggak? Enggak sih, kayak dulu enggak ada sih. Kayak kita jual jajan bakso kojek atau apa gitu kan. Kita mau ambil konsep yang ya udah simple gitu. Orang beli, jajan, makan, jalan gitu. Gitu aja sih. Dan mungkin kan kalau orang lihat kan istilahnya nggak takut harga duluan ya. Iya, benar. Karena takut dimsum mahal ntar nih. Memang dia dijualnya di tempat-tempat jajanan pasar ya kan. Iya, betul. Mahal nggak sih? Tapi kita lihat sendiri tadi di videonya ya, besar-besar nih dibuat Bang Angga sama Kak Citra harganya ya. 2.000 ya. 2.000 sekali makan tuh langsung kenyang lah. Iya Bang, ini kalau dimsum ini ya kan 4 atau 5 piece aja sudah kenyang. Karena yang nutrisi terkandung dalamnya, kalorinya semua segala macam udah sudah cukup gitu untuk tubuh kita istilahnya untuk satu kali makan. Dan sumber energi lah gitu. Iya, sumber energi. Kecuali kalau ini ya, kalau bahasa Medannya rakus ya, congok. Congok kali tuh kan. Nasi benar. Tapi biasanya nih yang beli karena per piece-nya itu 2.000 gitu, biasanya orang tuh beli per porsinya, ada hitungan porsi atau per apa ini namanya Kak? Per kotak. Per kotak lah gitu. Per kotak ya? Enggak sih, kita bebasin. Kadang orang mau beli satu, misalnya ngerasain nih satu orang
biasanya mereka balik lagi beli 1 kotak. Iya, biasa gitu. Biasa beli Ada minimum Nggak ada harus kotak gitu, enggak. Beli Gitu. satu aja juga Beli satu boleh. bisa. Boleh beli 1. Waduh. Tapi setelah rasa baru beli 1 kotak. Kak, yakin Kak ini mau tutup nih? Udah mau habis, kalau nggak mau ambil. Memang sih. Tapi kalau misalnya mau ngeborong segala macam boleh nggak di satu tempat itu, atau harus Boleh. order sebelumnya dulu? Boleh. Dia tergantung stok kita di outlet lah. Kalau misalnya gitu memang ya. dia mau ambil lebih banyak ya paling nanti Hubungin kitchen dapurnya ya. Benar, hubungin ke kitchen. Oke, by the way, ini Kak, kan kita tahu nih banyak banget yang sudah jualan dimsum Iya, seperti betul. ini gitu kan. Yang mulai dari harganya. Tapi kalau 2.000 kayaknya aku baru yang ini ada sih, aku lihat yang 2.000 gitu. Cuman mungkin tidak seperti ini tampilannya. So, maksudnya benar-benar kayak dimsum rumahan sekali. Ini benar-benar kayak ini loh Tribuners, yang kayak di restoran loh. Bentuk iya bener loh Bang. Ya kan gini kan. Kalau yang 2.000-an yang biasa itu aku lihat kayaknya di atas tuh bukan, ini apa namanya Bang yang merah ini? Mungkin itu mata ikan sagu mutiara Mata namanya. mutiara. Sagu mutiara. Tapi kalau yang biasa itu yang harga 2.000 itu kayak wortel ya. Ada wortel ya, Ya, mereka bener kan? wortel yang diiris-iris gitu. gitu. Makanya berbeda. Kenapa bahan dasarnya? Karena harganya segitu di warnet ya. Tapi ini benar-benar tampilannya seperti di restoran itu gitu ya. Iya. Berarti kalau yang membedakannya itu apa tuh Bang? Dengan dimsum-dimsum yang di luar sana gitu. Ya, dari sisi produk kita menggunakan bahan yang premium. Tentu tadi ya pilihan ya Bang, bahan Kita dasarnya tetap ya. bahan dasar kita itu paling utama kita jaga. Yang kedua itu dari harga. Oke, Dari harga kita kompetitif ya. Harga kompetitif. terjangkau untuk semuanya. Harga gitu. merakyat ya, ya merakyat, kan? benar. Oke, itu dia istilahnya kelebihan dari juragan dimsum ini ya. Dan udah karena dari bahan bakunya yang premium, tentu rasanya nggak usah diragukan lagi gitu ya. Dan tadi harga, ini sih yang paling menentukan kayaknya ya. Orang berpikir untuk membeli gitu ya kan. Oke, kalau variannya kita tahu sendiri tadi sudah lihat di sini ada ayam ya Kak ya? Ada Ini ayam, apa nih, Kak? ada kepiting, terus ada udang sama rumput laut. Oke, hanya ini kan kukus. Hanya ada kukus. Iya, saat ini kita dikukus saja. Oke, belum ada yang digoreng ya. Goreng itu belum. Tapi kalau yang frozen ada nggak? Ada. Boleh beli frozen Boleh. ya? Boleh. Kita ada GoFood-nya juga yang frozen. Oh, di GoFood kan ya, Ada, tidak tidak. tidak di outlet yang Enggak. tersebar itu ya Kak, yang itu yang sudah ready to eat ya. Iya. Oke, boleh yang di frozen. Kalau frozen ini Kak, yang seperti biasa kita untuk nyetok kali ya, Iya. ya kan? Itu kira-kira ketahanannya berapa lama sih Kak? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk dimsum ini kita kan memang nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Iya, tidak ada pengawet ya. Tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Jadi untuk ketahanan dimsum ini di luar ruangan dia maksimal 6 jam. Kalau nggak nanti diasam. Oke, Nah, yang belum masak ya Kak? Iya, yang belum masak. yang frozen. Nah, kalau misalnya dia untuk di freezer, kalau saran kita sih 1 minggu supaya untuk menjaga kesegaran Maksimal 1 rasa, minggu. Oh, iya. rasa produknya gitu. Oke. Terus untuk di chiller dia maksimal 2 hari. Chiller ya. Kalau kita sih biasanya naruhnya tetap di freezer ya Kak, Iya, biar di lebih freezer, lama. biar lebih lama. Berarti 1 minggu bener biar istilahnya rasanya juga Nggak berubah. berubah gitu. Tapi kalau 1 minggu lebih dikit boleh lagi. Jadi kalau Iya, bisa sampai 2 minggu sebenarnya bisa. Bisa lah ya kan, untuk Kak? menjaga kesegaran rasa produknya itu sih. Iya, asal benar-benar beku di freezer ya. Nanti freezer kalian rusak yang disalahin Kak. Kan? Tapi kalau di sini cuma 5 menit nih Kak. Ketahanannya yang udah masak tentunya gitu ya. Nah Kak, dan Abang, untuk pertama kali buka ini, kira-kira ada tantangan atau hambatan nggak ya? Iya. Bang Angga? Kalau hambatan tantangannya itu banyak sekali. Apa aja? Mulai dari pertama kita meyakinkan konsumen tuh, terus mencari bahan bakunya yang benar-benar selalu tersedia di mana-mana gitu kan, di mana kita nanti ngambilnya di mana, terus mencari orang yang bekerja untuk kita gitu. iya. Nah itu juga Timnya ya, iya, Bang, tim ya. yang benar-benar yang harus loyal sama kita, yang harus solid sama survive kita juga. gitu. Iya ya. Oke. Yang kita saling membantu itu benar-benar harus ekstra di sana kita. Berarti membentuk bekerja. bisnisnya itu benar-benar istilahnya banyak tantangannya ya Bang? Iya, banyak tantangan. Banyak tantangannya, banyak hambatannya. Kalau kita jalanin pasti ada solusinya. Iya, benar. Nah, itu Intinya dijalanin dulu ya, jangan Kalau nggak Jalan dijalanin. aja gitu. Pasti nanti ada aja jawabannya, ada aja solusinya. Karena kalau kita tahu sendiri kan ketika harga ayam mahal itu pasti kelimpungan nih owner-owner nih ya kan? Gimana cari istilahnya suatu supplier yang memang istilahnya kalau ngambil banyak mungkin bisa harga lebih Iya, dikurangin lah dikurangin harganya. gitu kan ya. Dikurangin Lebih lah manusiawi ya harganya ya kan? Masih agak bisa lebih sedikit, masih masuk HPP kita lah gitu. Iya ya kan. Harga pokok Tapi produk. kalau dari misalnya ini Bang dari krunya atau timnya sendiri itu
sulit nggak sih ngerekrut orang-orangnya untuk Nah, jadi bisa kita untuk rekrut itu kita ada training dulu 2-3 hari. di training dulu ya tentunya ya. Oke. Karena nggak semua orang bisa masak gitu Oh misalnya. iya. Terus yang masak tuh yang tim. Terus yang nge-training orang abang nih. Iya, Iya. Berarti resepnya dari? dari kita. Dari kita. Kita sebenarnya kalau misalnya untuk resep tetap rahasia ya. Iya dong. Tetap rahasia kita, tapi nanti anggota tinggal ya yang sisa-sisanya kerjain. Tinggal teknis finishing lah ya. benar. Kalau dari rasa Kak Citra sama Bang Angga yang Iya. memberikannya dulu ya, ngelolanya dulu. Ini pokoknya ini olah tinggal. Iya, Ayamnya kalau mungkin teknisnya ayamnya dihaluskan segala macam mungkin Tinggal tim ya kan. Tim produksinya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong dapet resep ini itu memang belajar sendiri. Waduh, kita kemarin belajar sendiri ya kan. Misalnya istilahnya tes lah R&D-nya gitu ya kan. Atau memang apa ya sudah ada dari keluarga turunan resep segala macam. Kalau resep kita trial error ya Kak. Iya ya, waduh. Trial error. Coba terus ya. Iya, kita coba terus dari awal tuh rasanya yang memang awal masih rasa bakso awalnya kita Iya, ya. coba. Akhirnya lama dapat nih yang resep yang pas sesuai lah, ini ya. yang pas gitu ya. Memang benar-benar dimsum. memang benar-benar dimsum gitu. Ya udah akhirnya kita dapat lah. Karena Trial kalau error sih. ngolah dimsum asal-asalan memang mirip kayak kayak Bakso. bakso jadi ya. Benar kan Ada ya, yang Bang? kelembekan, ada yang kekerasan gitu. Iya. Tuh. Bahkan ini pengalaman pribadi nih ya, aku coba nih Bang ya kan. Coba pinter-pinteran karena masa pandemi kemarin kan WFH ya kan. Jadi di rumah mau ngapain ya kita Tribuners ya mencoba untuk lebih ini ya berguna bagi diri sendiri. Mencoba produktif mencoba masak ini. Benar kayak Kak Citra. Jadi bakso sebenarnya. Kayak udah gimana? Tapi ya sudah lah ya itu istilahnya trial and error itu pasti memakan waktu ya Kak. Iya, lumayan lama. Berapa lama tuh Kak men-trial and errornya sehingga dapet resep seperti ini? Ya mungkin setahun 2 tahunan kali ya. Iya, kurang lebih gitu. Sampai sekarang pun kita tetap juga Tetap trial nyari, error untuk maksudnya tetap mencari yang terbaik lagi. Misalnya seperti ini olahannya gini gimana supaya makanan kita lebih berkualitas lagi. Dan rasanya gitu. stabil. Iya, oke. Menjaga kualitas dan rasa. Menjaga kualitas dan rasa tentunya ya kan. Memang karena kalau tangan kan bukan mesin ya Kak. Iya, benar. Ya kan, mana tuh ada sedikit garumnya kelebihan gitu ya. Misal entah lagi gak Lupa nih, udah dimasukin belum garamnya? sedikit garam atau bahaya. Bang, jangan buat kasih pikirannya banyak-banyak Bang. Tapi ngomong-ngomong nih Tribuners, ini tadi kita ngobrol nih sebelum live ya. Ternyata nih pasangan couple-nya pasangan suami istri ya. Iya. Berarti couple planner ya membuat usaha Iya, ini ya. bersama-sama Dari tuh. kapan nih istilahnya berpikir untuk berbisnis ini bersama? Kalau misalnya dibilang mau bisnis selain dimsum dari awal, kita dari awal kuliah juga udah mulai usaha Oh, banyak. selain Selain dimsum, Nah, dari awal kuliah sudah berbisnis mulai, ya. sudah mulai belajar lah kita belajar usaha. Akhirnya lama-lama banyak yang up and down kan kalau misalnya kita Jatuh usaha bangun kan lah. jatuh bangun Iya, Nah, terus juga gimana belajar caranya untuk supaya modalnya juga nggak pinjam sana sini gitu Iya, kan. iya. Akhirnya dapatlah formula ini. Iya, berarti selain dimsum bisnis lainnya ternyata pernah ditekuni oleh abang dan kakak ya. Bisnis istilah kepercayaan juga itu ya Kak ya, ngebangun bisnis bersama gitu ya. Benar. Karena kalau 2 owner biasanya ada 2 ide, Dua ada 2 kepala, kepala gitu kan. Iya, benar itu. Bener kan? Tapi kalau ada ini keuntungannya juga Bang. Kalau misalnya ada istilahnya apa ya masalah, ada teman untuk sharing. Iya benar. Iya kan? Itu, Tapi kalau ada yang pernah egois nggak sih dalam bisnis seperti ini? Kalau misalnya egois paling apa ya? Misalnya yang satu ngerasain ini rasanya kayaknya kurang, yang satu bilang Udah. Udah kita buatin, kita kasih testing sama orang gimana? Ayo siapa yang benar gitu. Jadi kita perlu orang lain untuk Iya. Membantu. Benar. Iya benar. Benar sih. Setelah walaupun kita rasa itu sudah oke, tapi kita maunya bisa diterima pasar. Iya benar. Gitu kan ya? Terima pasar itu Iya kan? intinya. Kalau untuk pertama nih, apa namanya, customernya dari juragan dimsum ini siapa nih Kak? Kalau customer pertama kali keluarga ya Pasti keluarga ya? Ngejualin ke keluarga dulu nih? Kalau ngejualin sih enggak sih, kita masih Oh, masih ngerasain. testerin. Tes. Oke. Ngejualinnya di awal pertama kali langsung di JCT sih. Langsung ya? Langsung. By the way rumahnya di mana? Kita di Simalingkar. Oh, kenapa pilih PJ City? Karena mungkin tempatnya Dekat. iya, istilahnya representatif juga ya kan, tempat orang nongkrong ya kan, pacaran ya. Ya gitulah anak-anak gaul zaman now lah ya kan. Nah, Kak Citra sama Bang Angga. Sekarang ini kita masih Covid ya, walaupun level sudah turun segala macam ya kan. Tapi tetap istilahnya ada nggak sih kita pengen tahu dampaknya ini buat
si bisnis Juragan abang Dimsum. ini? Ada ya buat Kalau dampaknya jangan tanya. siapa besar kali dah. Kalau dampak Gimana nih? Di awal-awal itu kita betul-betul bingung juga nih. Struggle gitu di Apa mau strategi apa mau kita buat di sini gitu kan. Omset turun drastis. Jadi kita ambil kesimpulan yang nggak bisa berjalan kita close dulu. close yang Apa masih tuh? Apa yang enggak yang maksudnya penjualan mereka omset mereka ada beberapa itu titik, iya, yang nggak sesuai dengan harapan ya Iya. kita tutup. di-off-kan sementara lah ya yang kan? masih bisa itu yang kita push, yang kita terus kita Oh gitu solusinya. Gitu ya. Nah, tapi COVID awal tuh ya, paling awalnya aja gitu. Iya Terus sih. setelah terjadi PPKM, malah omset kita naik 300%-an Nah, lebih. itu dia ya. Kenapa? Nah, itu tuh. Mungkin jadi analisis kita itu mungkin karena restoran-restoran besar pada tutup ya. terbatas nih waktunya mereka Iya, kan. iya. Cuma Jam sampai tertentu. jam tertentu nih, udah gitu kerumunan nggak boleh nih. Nah, jadi kita yang berjualan di kaki lima konsepnya seperti ini yang gerobakan ya konsepnya dampaknya itu malah positif gitu. Iya, karena kayaknya jarang banget yang di apa yang gerobakan ya Bang ya. Iya, benar. Di apa namanya di survei sama Satpol PP Iya, yang dilihatin iya, gitu ya iya. kan. Karena kan nggak menciptakan kerumunan, mereka datang Iya. beli langsung pergi gitu, langsung beli pergi Take away gitu. ya kan. Iya. Jangan makan di tempat ya. Tapi ada istilah cara-cara atau teknik lain nggak buat mendongkrak penjualannya apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk Nah, cara jadi kita ada strategi kita juga gitu ya gimana. Jadi kita itu buat promo Sabtu Minggu di JCT itu semua rasa itu harganya 2.000. Tunggu. Hari apa itu, Bang? Tunggu. Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Tribuners catat ya, Sabtu Minggu semua varian harganya 2.000. Hanya di JCT. hanya di sesi hanya di JCT saja. Gitu. Tapi by the way, total gerobaknya ada berapa nih Kak? Total berapa titik? Kalau titiknya kita untuk gerobaknya sekarang udah berapa ya? 6 apa 10 sih? Saat ini yang aktif itu ada 6. Kalau digabungin sama reseller itu kurang lebih ada 30. Wah, reseller juga banyak ya. Iya. Terus tadi kepotong ya Tribuners ya, maaf ya. Jadi strateginya selain promo di Sabtu Minggu, sorry Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu weekend, Sabtu Minggu Oke, aja. padahal Sabtu Minggu ya Tribuners, kan rame tuh ya, kan Bang? Malah lebih rame ya. Itu selain strategi itu ada strategi lain Bang? Promosi dari media sosial sih. Itu lumayan ngaruh kalau misalnya kita promosi dari media sosial tuh orang-orang banyak yang kan kita kan setiap hari tuh scroll gitu kan apa ya penasaran Orang selalu pegang gadget ya kan Kak? Iya, Muncul orang tuh aja muncul di kan. beranda ya gitu ya. muncul di beranda. Oke. Itu sih yang lumayan ngefek. Berarti mengaktifkan promosi melalui sosial media ya? Dan Iya. juga menjangkau reseller-reseller di daerah lain. Oke, kalau misalnya untuk istilahnya kan Kak kita harus stay at home gini kan ya. Bener. Untuk kadang-kadang pelanggan ini bermasalah di ongkir. Itu kalau dari Juragan Dimsum ngasih nggak sih fasilitas free ongkir seperti itu? Oh, kalau misalnya kita untuk free ongkir saat ini belum ya. Paling subsidinya dari kurir aja paling kurir kita ada. Oh, kalau dari kurirnya dari orang Kak Citra sama Bang Angga bisa lebih murah. Bisa lebih hemat. Lebih hemat lah ya, ya daripada kurir yang dipesan Ya. Melalui aplikasi. melalui misalnya. aplikasi gitu ya. Berarti ya jelas lah ya promosinya udah kenceng di sosial media. Media wajib. Promo Sabtu Minggunya juga udah waduh di JCT ya, hati-hati tiba-tiba rame di JCT ya kan. Dan lagi promo lebih hemat melalui kurirnya dari Juragan Dimsum itu sudah menaikkan penjualan sekali tentunya Iya, Kak ya. Ya, dan kalau misalnya aktiviti-aktiviti selain berjualan adakah Kak? Aktivitas selain berjualan. Iya, saya masih bekerja sih Kakak bekerja di Telkom. Oh, kalau Bang Angga? Saya udah ada lagi fokus kemari. Oke, udah memfokuskan ya. Gitu. Iya. Tapi kalau Kak Citra sendiri terkendala nggak sih Kak ngurusin bisnis sambil kerja gitu? Oh, untuk saat ini kita kan masih WFH ya. Sambilan sih, apalagi juga paling cuman ngecek untuk anggotanya aja yang ngerjain. Kalau misalnya untuk kerjaan kantor karena masih WFH sekarang, apalagi sekarang masih cuti, jadi masih bisa sih. Oh iya, Kak Sambilan. Citranya lagi cuti melahirkan ya Kak ya, Iya, masih ya, tapi tetap aktif ya kan datang ke sini. By the way Kak, ada nggak pembagian tugas di antara kakak nih sama abang nih, siapa yang bagian ini, siapa bagian ini, apa aja nih? Kalau misalnya urusan
teknik marketing, terus branding gitu kan. Inilah pakar Bangga lah ya, pakar bangga lah ya. Kalau Awas nggak laris gitu ya. Oke. Kalau untuk produksinya baru ya, untuk produksi terus juga Citra. maintain reseller dan juga penjualan. By the way, reseller nih, udah hampir tadi totalnya hampir 30 gitu ya Kak. Itu menjadi resellernya Juragan Dimsum itu ada syarat-syarat tertentu kah? Gampang sih. Apa itu? Paling untuk bisa jadi reseller untuk awal cuman beli minimal 30 box aja. Minimal 30 box, per box isi berapa Kak? 15 tadi ya? 15. Minimal 30 box tapi dengan harga Kita kasih harga reseller. reseller langsung dapat. Dapat harga reseller. Setelah itu ada ikatan lainnya? Enggak sih, rata-rata reseller kita kalau dia udah jual banyak yang ngerasain nih konsumen pasti mereka beli lagi. repeat order Repeat order terus sih rata-rata. Nah, tapi kalau per piece 2000 per boxnya tetap harganya sama atau bisa lebih murah lagi? Tetap Lebih hemat lagi? tetap harganya Tetap sama. ya? Kalau Sama. untuk apa namanya Yang jual ready yang to- konsumen. ready to eat ya? untuk Oke. konsumen tetap sama. Kalau reseller? Untuk reseller dikurangin harganya. Jadi Iya, berapa, Kak? 25.000 per box. 1.700 per piece. Tunggu ya, itu belum lagi bonusnya. Iya, belum lagi bonus box. mana ya Kak? Abis ini boleh ya? KTP ku ada daftar ya langsung. Tunggu Kak, jadi 25.000 Iya. isi 15. Iya. Masya Allah. Kurang lebih Jadi 1.700 untuk harga reseller. Kayaknya inilah solusi makan dimsum kita nih Tribuners ya. Setiap hari ya, karena kayaknya nggak akan ada yang, kayaknya jarang banget ya ada orang bosan makan dimsum ya. Enggak sih. Jadi Jadi orang kita abang- bertahun-tahun loh ini makannya kan. Sebelum terjadi itu selama kuliah kayak kita makan dimsum gitu kan. Sampai sekarang nggak bosen nih. Bahkan udah jadi ownernya dan tiap hari mencium aromanya, pernah ngerasa bosan nggak? Enggak. Enggak pernah kayaknya. Nggak bosan, cuman kemarin saya waktu lagi hamil aja sih. Biasa ya bawaan ya. Bawaan ibu hamil. Hormon kadang-kadang nggak menentu ya Iya, Kak. benar. Untung nggak, abang nggak dimarah-marahin. Iya, dimarahin ya. Pasti. Jangan jadi curhat. Tapi yang namanya kuliner khas Tiongkok yang satu ini memang di lidahnya orang Indonesia juga keterima gitu ya. Apalagi sausnya ya. Kalau di Medan kalau pedas ya Waduh, Bang. Wak, pedasnya. itu dia harus pedas nih kata konsumen itu selalu bilang pedas kalau nggak pedas ya bukan katanya bukan dimsum Bukan katanya. gitu, jangan kalah sama pedesnya mulut netizen gitu ya kan. Nah, kalau untuk langkah ke depannya sendiri, kira-kira untuk pengembangan usahanya kira-kira mau ngapain Kakak sama Bang? Nah jadi target kita punya target di tahun ini itu ada 100 titik. Bisa capai 100 titik. Bisa mencapai 100 titik. Itu Tapi tidak- konsepnya tetap gerobak. Tetap ada nggak untuk konsepnya itu kita ada gerobak dan styling. Oke. Nah, jadi kalau yang gerobak itu kita tetap tergantung sih bagaimana kita reseller kita yang bagian yang memilihnya yang bagaimana Bebas gitu gitu kan. ya, Bang, Iya. ya. Yang penting 100 titik. Iya, 100 titik. Oke. Nah, targetnya juga sampai ke Ekspansi luar Sumatera. luar Sumatera. Pengennya ke luar Targetnya Sumatera. sih Jakarta, Bandung sama Surabaya. Oke. Seperti itu. Kita doakan semoga. Amin. Nah, by the way, pengennya ke Jakarta, Bandung, Surabaya. Emang ini pernah penjualan sampai kemana nih paling jauh, Kak? Kalau yang food, frozen foodnya ya? Kalau frozen kita Saat masih ini- Sumatera sih. Paling jauh ada dari Aceh sampai kita cari Pekanbaru. sampai Pekanbaru. Wah. Ada di Reseller Cirebon. kita dari Aceh sampai Pekanbaru. Ada di Aceh sampai Pekanbaru ya Pekanbaru, resellernya. iya. Ya, kita doakan semoga resellernya makin merambah ke Iya. luar Amin, Sumatera. amin, Bang. Amin. Oke, dan kalau untuk istilahnya kan kita tahu dari Juragan Dimsum ini cuma ada yang kukus, ya kan, yang steam. Ada nggak rencana mengeluarkan inovasi-inovasi atau produk-produk terbaru, Kak? Oh, Ada ada. sih, Ini kita Apa nih? lagi coba nih ya. apa Ini nih? lagi proses nih ya. Kayaknya kita bakalan nambah yang goreng sih. Cuman masih mikir gimana konsep untuk penjualannya nanti. Packingan atau penjualan maksudnya? Penjualan di apa namanya di outlet kita. Oh iya, karena butuh peralatan lebih dua. banyak. Iya, ya? satu kukus satu goreng kan. Nah, Iya, benar-benar berarti akan itu. membuat varian yang goreng, Goreng. ya. Karena kadang-kadang kan orang nggak hanya suka mau yang di steam ya kan, Kak Bang. Jadi kalau customer ini banyak aja maunya di situ, maunya di satu tempat ada semuanya. Ada semua gitu. Jadi aspirasinya konsumen tetap Kita kita tetap dengerin. terima Kita gitu. tetap terima kritik dan saran dari konsumen. Sebenarnya mungkin itu juga yang bisa apa ya, trial error kita tuh bisa berhasil pas dapat benar. resep saat ini gitu kan. Karena kan kalau misalnya customer kurang ini nih, misalnya kurang manis atau kurang asin gitu. Kita tetap terima masukan karena kan kita juga tetap belajar kan untuk Iya, benar. ngembangin usaha ini gitu. Dan kita kan abang kakak istilahnya kalau rasa memang menurut kita baik dan enak kan belum tentu belum pas tentu. juga kan. Iya, Mungkin belum dia tentu. perlu, kalau kan kita istilahnya
istilah menyediakan untuk pasar gitu. Iya, benar. Kita harus mengikuti kemauan pasar. Benar. Artinya gitu. Kalau kita menurut kita pedas ya udah pas si pasar pengen lebih pedas. Pedas ya? Ada dong. Gitu ya. Buat dong gitu ya. Boleh. Oke. Seperti Dan itu. kalau untuk bisnis ini sendiri nih, Bang Angga dan Kak Citra, kira-kira pelajaran apa sih yang didapatkan dari ngebangun bisnis ini, apalagi pas sebagai pasangan kan gitu ya kan? Nah, apa nih dari Banyak. kakak atau abang nih? Banyak. Dua-dua nih ngomong. Boleh. Dari kakak dulu. Apa Boleh. nih? Banyak pelajarannya. Yang pasti kita harus tetap sabar ya. Sabar dalam membangun usaha gitu juga tetap harus fokus Tekun ya. dan tekun Tekun, jalaninnya. intinya, Sabar, fokus, tekun. dan Itu juga akur. kayaknya gitu. Itu benar-benar poinnya ya. Ya kayak karena Kak Citra ngomong akur. Kenceng gitu ya. Biar Bang Angga dengar. Kalau dari Bang Angga sendiri kira-kira pelajaran seperti apa yang didapatkan dari membangun bisnis seperti Ya, ini? yang paling utama kita tekun untuk bisnis ini, terus sabar menjalaninya karena kita prosesnya ini kan panjang gitu ya. Jadi nggak bisa langsung positif hasilnya, nggak bisa gitu. Ya kita harus sabar menjalaninya, pasti ada hasil Hasilnya yang baik ke depannya. Tekun, sabar dan tekun tentunya juga plus inovasi-inovasi dari bisnis. Iya, benar. Biar- Inovasi bisnis penting. Iya kan, biar nanti bisnis bisa lebih berkembang ya kan, karena sekarang pasar tuh gampang bosan. Bosan. Benar. Iya kan, misalnya dimsum memang cocok di lidah, tapi kalau ada lagi inovasi lainnya, ya kan, pasar bisa lebih menerimanya karena ada spesialnya gitu. Iya, Nah, Tribuners, dari tadi kita udah ngebahas dimsum dari Juragan Dimsum ini yang harganya merakyat ya kan, kualitasnya juga enak nih. Aku lihat dari videonya, aku belum merasain bentar lagi ya. Tapi buat kalian yang mau order, kita bisa kemana nih Kak, Bang? Kalau order bisa langsung ke outlet. Outlet kita ada di beberapa tempat, ada di JCT, di Pang Simalingkar, terus ada di samping Rumah Sakit Murni Teguh. Oke. Di depan Rumah Sakit ada Malik, terus ada juga di lapangan Segitiga Pakam, ada satu lagi Pakam, di depan ya? Carrefour, di depan Rumah Makan Simpang Raya. Oke, kalau misalnya mau yang order frozennya Frozen bisa dari GoFood. dari GoFood. Nama Juragan Dimsum Dimsum Simalingkar B. Simalingkar B. Juragan Dimsum Simalingkar B. Simalingkar B. Kalau kalian mau order yang frozen ya, kalau mau yang order yang ready to eat-nya itu tadi di outlet-outlet yang udah disebutkan Kak Citra. Atau udah ke Instagramnya aja Kak. Boleh. Boleh, langsung Boleh DM. ke Instagram Iya. @juragandimsum.id. @juragandimsum.id. Jangan ya kemana-mana ya, di situ aja karena aduh ini dimsum Rp2.000 ya, tapi aromanya sudah membuat kita lapar di jam makan siang juga nih. Oke, kita langsung ke sesi tasting food tentunya ya Kak. By the way, mau nanya juga nih, yang best seller yang mana nih? Kita ayam. Ayam ya. Untuk best Aduh sellernya. nih, aduh kalian harus lihat nih ya. Kita paling suka nih Kak kalau dimsum nih sausnya banyak. Ya benar. Ya kan? Kalau misalnya kita minta Bang banyakin saus, marah nggak sih? Nggak sih. Oke, kita coba ayam ya. Boleh, Bismillah. yang ayam boleh, yang kepiting boleh. Kayaknya yang best seller dulu dong ya kan. Ini kenapa best seller? Karena harganya yang paling Dari sisi harga ya. Dari sisi harga lebih hemat ya. kalau rasanya Oke, kita cocol ya, ya kan. Bismillah, kita cobain ya Bang. Bismillah. Isinya itu benar kata Bang Angga Maka Citra. Sebenarnya bisa nggak tahu lah, bisa lihat nggak ya. For honestly, ayamnya Bang kerasa. Iya. Itu targetnya emang. Iya, ayamnya kerasa. Aku pikir kalau harga 2.000, apakah dibanyakin tepung nih nanti? Apakah nanti Kak Citra, misalnya kalau ngebanyakin tepung kan jadi lebih kayak bakso ya Kak? Iya benar. Nah ini dia ternyata ayamnya yang, wow, aku bisa pakai ini nggak ya buat, Mantap. sorry, buat di, Mau dibelah-belah. ini kita belah nih Tribuners ya. Ya kan, nah tuh, beneran Kak. Mungkin ini tadi karena udara di studio dingin ya, jadi nggak begitu hangat lagi. Tapi tadi ketika nyampe sini, ya Tuhan, Tribuners, kita cobain lagi ya. Bismillah ini. Ini kalau ayam campurannya ayam doang ya Kak? Iya. Bismillah. Ini rumput laut. Ada. Oh sorry. Nah ayamnya ini sendiri Kak, pernah nggak sih ada pengalaman bahwasanya sulit untuk mendapatkan sehingga akhirnya diganti, pernah kehabisan stok ayamnya ini? Enggak, karena memang bahan utamanya ayam kan. Kita memang tetap usahain ayamnya dulu. Kenapa bisa harganya 2.000? Mungkin orang bertanya ya. Iya.
karena kita kecilin size-nya Kak. Kalau misalnya yang agak mahal kan dia harga size-nya lebih gede Tapi ya. tidak terlalu ya, aku Iya, pikir sedikit ya. aja sih, Sedikit sedikit sih, aja. Iya, tidak gitu. terlalu kecil. Pokoknya tidak terlalu besarnya tuh nggak terlalu banyak dari yang biasanya gitu ya. Dan kalau misalnya rasa juga, aduh ini sama persis loh sama yang di restoran itu, bener lah, nggak bohong. Udah, jangan aku. disebut. Iya ya, kan aku nggak bilang. Sama nanti kita kena. Makanya untuk rasa, aduh nggak usah diragukan lagi. Mungkin size-nya ya, Ya, sedikit size-nya. saja ya Kak ya. Tapi kalau untuk sambalnya juga, aduh juara ini Kak. By the way ada jual sambal kiloan nggak? Boleh juga ya. Boleh kalau mau. Berarti semua tersedia di Juragan Dim Sum ini. Tapi kayaknya nggak enak kalau nggak coba satu lagi ya. Ya, boleh. Yang ini apa Kak? Ini kepiting. Itu kepiting ya. Ini ada. Ada jangan sampai kena. Ada udang boleh. Siapa tahu. Kayaknya ini aja deh, kepiting aja deh ya. Oke, sorry mana yang sudah Iya itu dia. ini dia. Wow, memang dimsum ini enak saat hangat-hangat ya Kak ya. Iya, Iya. enaknya hangat memang. Anaknya hangat. Ini tadi karena kita ngobrol gitu ya Kak. Ya. Saya pernah nggak Kak sih kesulitan kalau untuk bahan baku yang lainnya? Kalau untuk bahan baku yang lainnya apa ya? Nggak ada. Udang sih. Udang. Saat kapan itu sulit Kak? Mungkin musim-musim juga Musiman, tergantung ya. Mungkin kalau misalnya nelayan tuh badai di laut gitu. Paling itu sih kita sulit yang dapat ukuran yang sesuai kita inginkan gitu. Nggak ada yang terlalu besar tapi kan nggak cocok untuk kita Iya, gitu. benar. Itu sih paling. Untuk ayam ya kita udah dari awal udah ada tekankan ke supplier kita untuk terus menyediain untuk kita gitu. Wow ya benar-benar sih ketersediaan dari supplier sendiri. Tapi utamanya semua pakai ayam ya berarti. Iya, Iya, semua pakai semuanya ayam. Pedes ya Kak. Tapi mantep Kak. Keringat. Tapi ini pedesnya pedes mantep gitu. Pedesnya menambah lagi. Serius Tribuners ini enak sekali kalau dari rasa ya. Tapi kalau misalnya size sedikit aja nggak apa-apa lah, kalian bisa pesan satu Satu box ya kalau satu kurang. box ini kenyang beneran. Kenyang sih pasti. Emang enak sekali Kak. Terima kasih sudah ada istilahnya menghadirkan bisnis ini yang murah, yang murah merakyat tapi rasanya nggak diragukan lagi, tetap enak. Aduh aku masih ngiler sampai sekarang. Boleh Kak, jadinya jangan dongin lagi lah nanti aku iya, kelamaan ya. Terima kasih buat Tribuners sudah menyaksikan bincang-bincang UMKM hari ini bersama Juragan Dimsum. Mudah-mudahan menambah referensi kalian gimana cari dimsum yang enak ya kan, premium dan tapi harga merakyat di Juragan Dimsum tentunya. Dan terima kasih buat Kak Citra, Terima kasih untuk Bang Angga Tribun. juga. Terima kasih untuk Tribun juga. Iya, sudah hadir di kita ya kan, ngebagi, nge-share kita pengalaman-pengalaman bisnisnya seperti apa, promo-promonya juga ya, biar kalian buat semua yang pengen makan dimsum yang enak tapi ramah di kantong ya kan, udah tahu mau kemana ya. Jadi itu ya tadi tuh ya Bang ya, Sabtu Benar. Minggu ya. Sabtu Minggu. Khususnya Sabtu Minggu. Cobain deh semua rasa di sana. Oke, dan semoga usahanya Bang Angga dan Kak Citra semakin lebih besar lagi, Amin. berkembang Amin. lagi ya kan. Jadi memberi manfaat buat yang lainnya Iya, tentunya. benar. Orang banyak. Oke, kita sampai di akhir acara. Saya Yuta Nasution bersama Citra Amelia. dan Angga. gue yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.